Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana wa tartila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, malam ini kita masih bisa berkumpul. Ini adalah salah satu anugerah dan juga rasa sayangnya Allah kepada kita ya. Karena tanpa rasa sayangnya kita dapat berkumpul di sini. Itulah, ini adalah bentuk sayangnya Allah kepada kita semua. Mungkin kalau Allah ada sayang ke kita, hari ini kita udah malam Kamisan ya. Nah, itu dia. Ya kan? Kalau Allah ada cinta ke kita, mungkin malam ini kita di mana? Di kafe ya. Nongkrong misal. Nah, apapun itu. Kalau Allah ada cinta. Makanya salah satu ayat yang sering kita baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Salah satunya di situ ada Ar-Rahman. Berarti Rahman itu artinya yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Allah itu memberikan kasih kepada setiap manusia. Kita yang muslim dikasih oleh Allah. Kita yang sholat, terus yang tidak sholat, baik yang Islam, non muslim, bahkan yang kafir, Allah kasih seluruh rezeki. Karena Allah pemurah kan, karena Allah pengasih. Tapi rahimnya Allah ini beda. Rahim itu artinya penyayang. Hanya orang-orang terpilih, hanya orang-orang beriman yang diberikan rahimnya Allah kan. Makanya semoga kita semua di sini salah satu yang mendapat rahimnya Allah, salah satu yang mendapat sayangnya Allah. Makanya saya bilang tadi, kalau Allah tidak sayang kita, mungkin malam ini kita tidak ada di sini ya. Mungkin lagi malam Kamisan, lagi jalan-jalan ataupun sejenisnya. Apalagi kalau misalkan yang Allah ada tunang, kawan nih kan. Atau mungkin yang lagi mempersiapkan untuk pernikahan, nah siapa tahu kan. Tapi alhamdulillah kita kumpul di sini. Ini salah satu cintanya Allah kepada kita, dan semoga di majelis ilmu ini kita mendapatkan ilmunya Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mendapatkan salah satu syafaat nanti di yaumil akhir dari Rasulullah SAW melalui Al-Quranul Karim. Itu ya. Makanya sesuai dengan yang saya bacakan tadi, surah Muzammil, warattilil Qur'ana wa tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nah, insyaallah malam ini kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa membaca Al-Quran dengan maksimal. Tentunya tidak langsung bisa fasih. Nah itu ya. Makanya baca Quran ini kita harus sesuai dengan keilmuan kita. Kalau misalkan hari ini baca Quran kita baru 50%, nah berarti besok bagaimana caranya harus 51%. Nah bayangkan tuh, antum kuliah udah berapa tahun? Paling lama 6 tahun. Paling lama yang sekarang semester 6 ya. Berarti 3 tahun. Nah kira-kira dalam 3 tahun itu sudah berapa banyak pelajaran Al-Quran yang kita pelajari? 3 tahun tuh, ya kan? Nah, berarti secara logika, kalau kita masuk kuliah tahun pertama, otomatis tahun kedua harusnya kita udah fasih. Tahun ketiga harusnya kita udah hafal Quran 30 juz. Itu ya konsepnya kalau seandainya kita memaksimalkan Al-Quran. Ya, tapi namanya mahasiswa kan, ada sebagian yang sibuk, ada sebagian yang seperti itu konsepnya, tapi lebih banyak orang yang tidak seperti itu. Nah, itu ya. Lebih banyak kita tuh ketika kuliah menghabiskan bagaimana caranya kita kuliah
cepat lulus, cepat selesai, setelah itu kerja. Tuh, ya kan? Karena saya yakin setelah kita lulus, hal pertama yang akan dicari adalah pekerjaan. Benar gak? Nah itu dia. Namun makanya kenapa kita kumpul di majelis ilmu ini? Setelah lulus bukan berarti kita langsung cari kerja aja. Tapi bagaimana caranya kita bisa diterima di masyarakat umum, kita bisa silaturahmi, dan kita bisa diperdayakan ketika terjun ke masyarakat ini. Makanya Al-Quran ini penting, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Nah, semoga malam ini kita termasuk orang-orang yang terbaik. Khairukum. Semoga orang-orang terbaik. Dan di sini salah satu kita menjadi orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Itu ya. Makanya kalaupun kita sudah bisa baca Quran, belum tentu bacaan Quran kita bisa fasih tanpa belajar. Kalaupun kita setiap hari ngaji, setiap hari kita murojaah, setiap hari tilawah, kalau misalkan kita tidak belajar untuk makhraj huruf yang fasih, kita nggak akan fasih. Karena toh ilmu itulah yang kita pelajari. Kalau kita punya satu ilmu, kita amalkan, dapat pahala banyak. Namun kalau tidak kita kembangkan, cari ilmu yang lain, berarti ilmu kita toh hanya satu aja. Itu ya. Makanya dulu kita pernah belajar Al-Quran dengan seperti ini misalnya konsepnya. Nah, setelah itu harusnya, bagusnya kita pelajari lagi ilmu yang lain. Oh ternyata saya belum bisa nih makhraj huruf yang ini, yang ini, tajwidnya belum pas misalkan, atau sifatnya belum fasih dan lainnya. Harusnya normalnya kita belajar lagi. Tapi kan yang namanya manusia, kita kalau udah merasa pintar baca Quran, ya udah, kita tiap hari hanya baca Quran baik, tapi tidak nyari lagi ilmunya. Tuh, itu salah satu kesalahan sebenarnya. Salah satu kesalahan dan salah satu hal yang sangat merugikan diri kita. Tuh ya. Jadi kira-kira udah 3 tahun kita belajar, dapat apa ilmu kita tuh? Nah itu ya. Jadi bayangkan kalau 3 tahun itu kita intens, kita kucing. Kalau 3 tahun kita intens, mungkin udah fasih. Saya juga sama, sampai sekarang saya masih belajar. Sampai sekarang saya masih belajar. Sampai sekarang saya masih baca-baca buku. Sampai sekarang masih murojaah. Sampai sekarang masih mempelajari hal-hal yang belum pernah saya pelajari. Tuh. Ya kan? Sama setelah ini jam 21.30 saya belajar. Talaki dengan guru saya. Jadi 1 bulan ini kami masih ada program talaki dengan guru. Terus 3 bulannya akan datang. Setelah selesai sebulan ini, 5 bulan ke depan kami ada daurah lagi. Terus kayak gitu. Untuk apa? Untuk mengingatkan. Tuh ya, mengingatkan. Jadi misalkan anggaplah kita lupa nih dengan makhraj, dengan sifat-sifat huruf ini. Karena setiap guru kan beda-beda ilmunya. Contoh guru abang, guru yang A, dia fasih dan hebat di dalam memperdalam ilmu makhraj huruf dan sifat huruf. Kelak guru yang psikologi, dia hebat di matan tajwid, sejarah tajwid dan lainnya. Kelak psikologi, dia hebat di qiraah. Misalkan qiraahnya 7 yang sama, perbedaan-perbedaannya psikologi. Nah, dipelajari itu. Abang sama. Tahun kemarin abang 1 bulan seperti ini daurah. Ya kan? Talaki lagi dengan guru. Nah, tahun ini talaki lagi. Tahun depan terus talaki. Nah, kalau bisa talaki itu sampai akhir hayat. Karena ilmu akan terus mengalir. Tuh. Nah, itu yang seharusnya kita lakukan. Makanya apalagi ilmu agama ya. Kalau ilmu dunia akan bermanfaat salah satunya di dunia. Tapi kalau ilmu akhirat 2. Dunia dapat, akhirat dapat. Itulah kelebihannya. Kalau ilmu dunia belum tentu bisa digunakan di akhirat, apalagi kalau tidak diamalkan. Tapi kalau ilmu akhirat, kita sudah ngapal Quran, dapat pahala. Setelah itu diamalkan misalkan dapat pahala. Terus kita ajarkan lagi, dapat pahala. Di masyarakat pasti dipakai, dapat pahala juga. Jadi konsep itu semuanya selalu bermanfaat. Berbeda halnya dengan ilmu dunia kita, jurusan.
Jurusan akuntansi misalkan belum tentu di masyarakat dipakai, ya kan? Mungkin kalau di pekerjaan pasti dipakai, itu ya. Jadi semoga kita bisa belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan terus belajar. Walaupun kita nanti sudah fasih, sudah hafal dan sudah kategori terbaik, tetap kita harus belajar dan juga kita harus mengajarkan kembali Al-Quran, itu ya. Karena thalabul ilmi ini akan terus berjalan sampai akhir hayat. Makanya thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah. Bahwasanya thalabul ilmi, mencari ilmu itu wajib muslim, laki-laki dan juga muslimah, perempuan. Ya kan, dari kita lahir sampai kita wafat itu ilmu tetap ada. Kita bangun tidur ada ilmunya, terus mau tidur ada ilmunya pula. Kita lahir di dunia ini pasti orang tua memberikan ilmu terbaik kepada kita. Kita meninggal pun pasti ada ilmunya, fikihnya kan, fikih mengkafaninya, kita dimandikan, orang pasti ada ilmunya. Dan semuanya pasti ada ilmunya, termasuk mulai dari cara duduk, cara makan, cara minum, dan cara-cara lainnya itu ada ilmunya. Nah, kalau kita nggak pelajari, kita baca, kita nggak bisa kan. Misalkan bagaimana cara Rasulullah makan, bagaimana cara Rasulullah minum, bagaimana cara Rasulullah berinteraksi, bagaimana cara Rasulullah seperti ini dan lain-lainnya. Itu ilmu semua penuh tuh. Dari mulai kita duduk sampai kita berdiri, sampai kita berjalan, duduk lagi dan seterusnya itu ada ilmunya. Nah, harapannya kita juga terus belajar seperti itu ya. Sama hanya dengan belajar Al-Quranul Karim. Itu ya, insyaallah ya. Begitu. Sebelum kita lanjut ke materi nanti yang saya sampaikan, konsepnya kita undur mangkola wala tangdur mangkola. Jadi jangan lihat siapa yang berbicara, tapi dengarkan, simaklah apa yang disampaikan. Karena ketika yang disampaikan itu ilmu dan kalian menyimaknya, itu akan menjadi ilmu, keberkahan dan pahala yang mengalir. Tapi ketika ada keburukan, nah itu jangan dikeamalkan. Mungkin keburukan ini, begal dan lainnya, itu adalah salah satu kelemahannya manusia. Itu loh. Jadi insya Allah yang akan disampaikan nanti ilmu dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Begitu, mari sama-sama kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, konsepnya sebelum kita belajar, sebelum kita daurah, sebelum kita talaki dan juga membahas salah satu ilmu, konsepnya nanti kita sama-sama baca surah Fatihah dulu, ya, mulai dari isti'adzah, ta'awud sampai dengan Fatihah ayat ke-7. Setelah itu baru kita masuk materi. Jadi kita biasakan membaca surah Al-Fatihah setiap kita berkegiatan. Karena salah satu arti surah Al-Fatihah itu yang terkandung maknanya adalah pembuka, ya. Al-Fatihah itu kan pembuka tuh. Jadi berbagai kegiatan insya Allah dibarengi dengan surah Al-Fatihah itu bisa berkah. Karena di situ isinya memuji Allah dan kita juga meminta perlindungan kepada Allah Shiratal Mustaqim. Semoga kedepannya kita mendapatkan jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Nanti setelah baca surah Fatihah, baru kita satu persatu nanti kita coba surah Fatihah. Jadi kita bareng-bareng dulu. Setelah itu kita coba satu persatu surah Al-Fatihah. Ini apa namanya, konsepnya nanti satu persatu. Nanti abang benerin, ya. Setelah itu baru kita bahas ini. Nah, nanti yang Al-Fatihah ini terus menerus. Setiap pengajian kita baca Fatihah lagi, nanti abang benerin lagi terus. Kalau nanti lama-lama Ika akan ingat, oh ini yang salah, oh ini yang kurang, kayak gitu. Karena kalau misalkan kita ngebahas langsung Fatihah, kita nanti akan bingung pembahasan yang seharusnya dibahas kayak makhraj huruf. Karena baca surah Fatihah ya otomatis kita harus hafal dulu makhraj hurufnya kan, biar pasti. Nah, daripada nanti lama nunggunya, kita berjalan. Fatihah berjalan, pembahasan makhraj, hifad, tajwid juga berjalan. Itu ya. Mari sama-sama kita baca surah Fatihah mulai dari ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, coba saya mau dengar satu persatu baca surah Al-Fatihah mulai dari tiada tahun. Enggak apa-apa. Walaupun Ika salah, nanti kan kita benarkan. Ya. Ya siapa dulu? Dari sini. Ya, sini. Coba kamu dulu. Boleh baca aja nggak apa-apa. Lebih banyak dapat pahalanya ketika kita baca. Apalagi ada wudunya kan dulu kan? Ya, Masya Allah aja lah. Baca, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, nanti untuk apa namanya pembahasannya terakhir aja ya. Jadi nggak apa-apa Ika ngaji dulu saja, Ika baca dulu saja. Nanti apa-apa yang salah abang sampaikan terakhir loh. Lanjutlah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lanjutlah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد